Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini bagian kedua dari ayat sebelumnya, yaitu citra Allah. Ada kebenaran yang indah dan hakiki dan tidak terbantahkan dalam Alkitab, terutama di Kejadian 1 ayat 27 ini, bahwa ciptaan Allah laki-laki dan perempuan itu merujuk kepada heteroseksualitas, yang mana menjadi tujuan Allah dalam penciptaan. Bahwa harkat dan nilai laki-laki dan perempuan itu menjadi setara di hadapan Allah, karena keduanya diciptakan Allah menurut gambarnya dan serupa dengan Allah. Bahkan laki-laki dan perempuan itu juga diberkati dan diperintahkan untuk bertambah banyak. Diperintahkan bertambah banyak berarti ada ikatan tidak hanya dengan Allah, tapi antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang menjadi mandataris heteroseksual. Jadi kita manusia yang diciptakan memang oleh Allah secara berpasangan. Dan berpasangan itu baik menurut Allah. Begitu ya. Nah, dan kita juga manusia diperintahkan untuk menaklukkan bumi. Menaklukkan bukan menguasai bumi ya Bapak Ibu. Menaklukkan itu adalah mengerjakan bumi itu bersama-sama. Terus selanjutnya adalah memelihara makhluk lainnya. Nah, manusia juga diberikan mandataris untuk bisa saling berbagi kasih untuk memelihara sesama, memelihara makhluk lainnya. Bisa juga memelihara hewan peliharaan. Nah, makanya ada beberapa yang punya hewan peliharaan. Ya, itu karena memang Tuhan sudah memberikan hak-hak mengenai otoritas itu. Laki-laki dan perempuan adalah pemilik citra Allah yang setara. Sebab setara itu tidak hanya dalam sisi gambar serupa, tapi setara juga dalam hak tanggung jawab untuk memelihara bumi. Tidak ada satu ayat pun atau pernyataan dalam kitab Kejadian atau kitab-kitab selanjutnya yang dapat mengurangi atau berlawanan dengan kesetaraan yang mendasar dari atau tentang ciptaan Allah mengenai kedua jenis kelamin ini. Dan juga tidak ada budaya yang bisa memutuskan, memusnahkan, atau membantah apa yang sudah ditetapkan dalam hal penciptaan ini. Jadi, dari beberapa negara, beberapa wilayah, mereka tidak ada yang membantah bahwa kitab penciptaan yang dituliskan oleh Musa dalam kitab Kejadian ini memang benar dan hakiki. Dan itu juga sudah diverifikasi atau dipelajari secara mendalam oleh bapak-bapak gereja, gitu ya. Jadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu tidak berarti harus sama jenis kelamin, sama nama, sama pangkat. Jadi kesetaraan bukan itu. Yang dimaksud kesetaraan adalah bagaimana saling melengkapi. Itu setara. Jadi kalau kita berkata, wah iya ini setara, laki-laki dan perempuan itu setara. Jadi banyak orang yang berkata bahwa setara itu kamu dan saya harus sama. Kamu dan saya harus level. Oh tidak, setara itu bukan itu maknanya. Kata setara yang dimaksud oleh Tuhan adalah saling melengkapi. Bagaimana mereka harus saling berbagi dan saling tolong-menolong. Ya, itu dari arti kata setara menurut Bible. Meski ketidaktaatan dan kejatuhan manusia itu agak sedikit mengubah realitas seksual manusia. Ya, jadi manusia itu jatuh
Kisah Adam dan Hawa jatuh karena ketidaktaatan, akhirnya harus melahirkan dengan sakitan, begitu ya Bapak Ibu. Tapi hal ini dipulihkan oleh Allah. Ya, Allah memulihkan yaitu dengan Injil. Nah, bagaimana kita bisa melihat setiap kebenaran, setiap pemulihan yang Tuhan berikan dari kita, yaitu dari mana? Dari Injil. Dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana Allah mulai menjelaskan atau memberikan solusi bagaimana kita untuk dekat kembali dan tahu bagaimana Allah itu sebagai Sang Pencipta kita. Di dalam Galatia 3 ayat 28 dikatakan begini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ini ditulis oleh Paulus. Tapi apa yang ditulis oleh Paulus ini bukan berarti mengenai perbedaan etnis, sosial, atau seksualitas. Jadi Paulus bukan berarti meniadakan firman Allah atau bertentangan dengan firman Allah atau kontra dengan firman Allah. Tidak. Sebab di dalam Kristus, ciri-ciri yang membedakan itu bukan sebagai penghalang. Nah, sekali lagi saya ulang, perbedaan bukanlah penghalang. Perbedaan untuk bereaksi baik secara pribadi kita dengan Tuhan atau pribadi kita dengan orang lain itu bukan menjadi penghalang. Nah, setiap perbedaan itu adalah setara di dalam Tuhan. Ya, perbedaan warna kulit, perbedaan makanan, ya, perbedaan mungkin pola makan atau perbedaan suara, perbedaan fisik atau apapun itu tidak menjadi penghalang. Sebab kita sama-sama diciptakan oleh Allah. Dan kita juga sama-sama dibenarkan oleh iman. Bahkan juga sama-sama didiami oleh Roh Allah. Jadi laki-laki dan perempuan itu juga harus saling menghormati, saling menghargai. Sebab sekali lagi kita ciptaan Tuhan, laki-laki dan perempuan adalah setara oleh karya penebusan. Kita menjadi setara sekali lagi oleh karya salib Kristus, yaitu penebusan Kristus Yesus buat hidup kita sebagai manusia. Tuhan Yesus memberkati.